Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Kembali berjumpa bersama kami dengan video-video terbaru dari kami untuk sahabat beriman semua. Sahabat beriman, kali ini kita akan sajikan video tentang beberapa larangan terkait dengan kuburan. Tapi sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat beriman, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui hal-hal yang terlarang dalam agama yang terkait dengan kuburan. Hal ini terjadi karena banyak kaum muslimin yang tidak mengerti hukum-hukum yang berkaitan dengan kuburan. Nah, di antara hal-hal yang terlarang adalah yang seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Hadis riwayat Muslim tersebut diriwayatkan dari Abu Az-Zubair dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengapuri kuburan, duduk di atasnya, serta membangunnya. Dari hadis itu dapat kita petik beberapa hukum seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram bi Syekh Bulughul Maram, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah haramnya mengapuri kuburan. Sesuai dengan perkataannya, yaitu melarang. Hukum asal bagi larangan adalah haram, sampai adanya dalil yang memalingkannya dari makna haram. Di samping itu, karena menghiasi kuburan itu dapat menghantarkan pada sikap berlebih-lebihan, sehingga bisa jadi menyebabkan penyembahan terhadap orang yang ada di dalamnya. Sementara itu, sesuatu yang menyebabkan atau menjadi perantara kepada hal-hal yang haram, maka ia pun dihukumi haram juga. Yang kedua, haramnya duduk di atas kuburan. Hal ini berdasarkan perkataan Rasulullah, duduk di atasnya kuburan adalah haram. Telah valid sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga menghanguskan pakaiannya, kemudian membakar kulitnya, maka itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Hal ini jelas menunjukkan akan pengharaman duduk di atas kuburan. Yang ketiga, haramnya membangun kuburan. Hal ini berdasarkan perkataan Rasul, serta membangunnya kuburan. Seandainya seseorang mengatakan, apa yang harus kita lakukan jika masalahnya kuburan itu telah terlanjur dibangun dan di atasnya sudah dikapuri? Maka dikatakan wajib dimusnahkan bangunan yang ada di atas kuburan tersebut, karena sesuatu yang haram tidak boleh dibiarkan. Lalu bagaimana jika seseorang membangun di atas kuburan dengan asumsi untuk menjaganya? Sahabat beriman, penjagaan terhadap kuburan tidak harus dengan melakukan hal tersebut. Seperti bisa dibuatkan pagar yang mengelilingi pekuburan secara umum jika memang itu di kuburan umum atau hanya satu kuburan saja. Adapun jika ada kekhawatiran akan dibongkarnya kuburan, maka kuburan itu diratakan dengan tanah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jika seorang muslim meninggal dunia di negeri kafir, lalu dikhawatirkan akan dibongkarnya kuburannya, maka kuburan itu diratakan dengan tanah. Maksudnya tidak ditampakkan karena adanya khawatir terhadapnya. Jika seseorang khawatir terhadap keamanan kuburan orang lain, maka kekhawatirannya bisa dihilangkan dengan cara lain selain membangun bangunan di atasnya. Sebab bagaimanapun juga, membangun bangunan di atas kuburan hukumnya adalah haram. Yang keempat, adanya konsekuensi hukum terkait satu wasilah atau perantara, dan bahwa wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Ini adalah kaidah syariah yang dipandang sebagai hujjah oleh para ulama. Kaidah ini memiliki dalil yang cukup banyak, di antaranya hadis yang telah disebutkan di atas. Dalil lainnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Hal ini disebabkan karena ketika memaki sesembahan orang-orang kafir, maka itu menjadi penyebab dimakinya Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala melarang memaki sesembahan orang-orang kafir.
Yang kelima, syariat menutup semua jalan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan meskipun jalan itu jauh. Hal ini tercermin dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengapuri dan membangun kuburan. Yang keenam, haramnya menghinakan kuburan berdasarkan perkataan dari Nabi, yakni duduk di atasnya kuburan. Di antara bentuk menghinakan kuburan adalah mengencinginya atau bahkan buang air di atas atau di sekitarnya. Oleh karena itu, para ulama menuturkan diharamkan kencing di antara kuburan dan di atasnya, demikian pula buang air besar. Sebab dalam perbuatan itu terkandung penghinaan terhadap kuburan, sementara kuburan itu dimuliakan. Lalu, apakah bisa disimpulkan dari perkataan duduk di atas kuburan sebagai dasar perlindungan terhadap kuburan? Maka bisa saja disimpulkan demikian, meskipun ada orang yang berkata bahwa kuburan pada masa Nabi tidaklah mempunyai dinding. Hal itu bisa dijawab bahwa memberi perlindungan terhadap kuburan bukanlah perkara yang dilarang. Bahkan itu merupakan perantara untuk melindungi kuburan dari penghinaan. Alasannya, jika kuburan tidak diberi dinding, mungkin saja orang-orang akan menghinakannya, atau mungkin saja mereka berbuat jahat terhadap tanah kuburan sehingga mereka memasukkan sebagian tanah kuburan kepada tanah milik mereka. Wallahu a'lam bishawab.